Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Sahira Usmi dari kelas 4A, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang materi yang telah Bapak berikan. Yang pertama itu ada etika bisnis. Hill dan John menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan suatu standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Etika bisnis membantu pemimpin perusahaan untuk membedakan antara salah dan benar, dan memberikan pembekalan dalam berpikir strategi dan moral. Sasaran etika bisnis adalah perilaku moral yang dilakukan oleh pebisnis dalam berbisnis. Tujuan etika bisnis adalah untuk memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Yang meliputi yang pertama itu ada mendorong kesadaran moral, yang kedua ada menetapkan batasan, yang ketiga membangun citra dan manajemen bisnis yang baik, yang keempat menghindari citra buruk, dan yang kelima menghindari perilaku merugikan dan melanggar hukum. Selanjutnya ada 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis yang harus ditanamkan dan berlaku pada partner bisnis, investor maupun konsumen. Yang kedua itu ada prinsip keadilan. Wajib mampu bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Yang ketiga ada prinsip otonomi. Individu berkewajiban mengambil keputusan dan melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri, tanpa pengaruh dari pihak lain. Yang keempat ada prinsip integritas moral. Memenuhi standar moralitas yang berarti profesi apapun wajib berkomitmen penuh untuk melindungi kewajiban kerja, diri sendiri, dan masyarakat umum. Yang kelima ada prinsip loyalitas. Ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, di mana setiap individu berkontribusi untuk kesuksesan bersama tanpa memandang kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, contoh etika bisnis itu seperti yang pertama, menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki etika yang baik. Yang kedua, berdiri saat berkenalan untuk menunjukkan kesopanan dan kehadiran Anda. Yang ketiga, ucapkan terima kasih ketika Anda menghadiri suatu acara bisnis, tetapi jangan pernah ucapkan kata tersebut secara berlebihan. Yang keempat, bayar tagihan ketika mengundang pertemuan bisnis di luar kantor untuk memiliki etika yang baik dan menjaga kepercayaan rekan bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas materi kedua yang membahas tentang bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Badan usaha dan perusahaan merupakan dua istilah yang berbeda dalam hal pendefinisian dan fungsi. Badan usaha adalah lembaga yang mempunyai tujuan mencari keuntungan, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha tersebut mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, sumber daya alam, modal, dan pengusaha. Bentuk badan usaha terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada state capital. Salah satu contohnya seperti Pertamina. Pertamina merupakan bentuk badan usaha negara, di mana sebagian besar saat ini dimiliki oleh negara. Yang kedua ada private capital. Salah satu contohnya seperti PT Indofood, yang merupakan bentuk badan usaha swasta, di mana sebagian besar saat ini dimiliki oleh swasta. Selanjutnya, state capital dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sebagian besar atau keseluruhan modal usahanya dikuasai oleh pemerintah pusat. Misalnya PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, dan lain-lainnya. Yang kedua ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Sebagian besar atau keseluruhan modal usahanya dikuasai oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Misalnya PT Perum Perkasa dan lain-lainnya. Keduanya ini merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor publik, tetapi perbedaannya adalah di mana modal usahanya dikuasai.
Berikut ini macam-macam bentuk badan usaha. Yang pertama ada perseorangan. Badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu pemilik. Pengelolaan perusahaan mudah karena skala bisnisnya kecil dan pemilik memiliki kebebasan untuk menentukan keputusannya. Yang kedua ada firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan dengan patungan modal dari beberapa orang. Batas maksimal dari persekutuan firma lebih besar dibandingkan CV, bisa sampai 10 orang. Perbedaan CV dan firma adalah setiap anggota punya tanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan. Kemudian untuk kerugian dan keuntungan dibagi atas dasar besarnya modal yang diberikan setiap anggota. Yang ketiga ada perseroan komanditer atau CV. Adalah bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, di mana terdiri dari sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif memiliki peran untuk menjalankan usaha dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Dan sekutu pasif memiliki peran hanya untuk menanamkan modal saja kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. CV dapat dibedakan menjadi jenis-jenis seperti CV murni, CV campuran, dan CV bersaham. Salah satu ciri dan sifat dari CV adalah modal besar karena didirikan oleh banyak pihak. Untuk mendirikan CV, kita perlu memiliki kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada akta pendirian CV, yang kedua surat keterangan domisili perusahaan, yang ketiga membuat nomor pokok wajib pajak, yang keempat surat pengukuhan pengusaha kena pajak, yang kelima pengesahan pengadilan, yang keenam ada surat izin usaha dagang, dan yang ketujuh tanda daftar perusahaan. Dan estimasi keseluruhan biaya mendirikan CV kurang lebih bisa mencapai 3,5 juta. Berikutnya ada perseroan terbatas atau PT, adalah suatu badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Modal besar PT seluruhnya komprehensif dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. PT dapat diklasifikasikan menjadi perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, dan perseroan terbatas persero, yang masing-masing memiliki ciri-ciri dan persyaratan yang berbeda-beda. Salah satu ciri dan sifat dari PT adalah kelangsungan hidup. Perusahaan PT ada di tangan pemilik saham dan modal serta ukuran perusahaan yang besar. Selanjutnya, mekanisme pendirian PT. Untuk mendirikan PT, harus dilakukan prosedur pendirian yang dilengkapi dengan akta resmi yang disetujui oleh Kemenhum dan HAM. Akta ini harus mencantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada izin pendirian PT, seperti yang pertama, perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, paling sedikit modal yang ditetapkan dan disetor adalah 25% dari modal besar. Dan yang terakhir, bentuk badan usaha yang kelima, yakni BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, adalah pemilik perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara dengan modal yang berasal dari APBN, kapitalisasi cadangan, atau sumber lainnya. BUMN digunakan untuk menyediakan barang atau jasa yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat, serta mencegah monopoli pihak swasta di pasar. Salah satu fungsi dari BUMN adalah pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap di berbagai lapangan usaha. Waralaba atau bisnis franchise merupakan sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik merek atau franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelum dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Di Indonesia, waralaba telah menjadi salah satu skema usaha yang semakin populer, dengan berbagai jenis usaha yang ditawarkan seperti waralaba minimarket, rumah makan, kafe, pendidikan, percetakan, salon kecantikan, dan lain sebagainya. Istilah waralaba merupakan kontrak atau perjanjian yang menyatakan hubungan antara franchisor atau pemberi waralaba dan franchise atau penerima waralaba.
Franchisor adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada franchise untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh franchisor. Franchise adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki franchisor. Baiklah, mungkin hanya itu saja pemahaman saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.